Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah. Ada 8 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Umratul Qadha, kemudian Ghazwah Khaybar, lalu kembalinya seluruh muhajirin dari negeri Abyssinia pulang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Berikutnya adalah Ghazwah Mu'tah, kemudian pernikahan Nabi SAW dengan Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah radhiyallahu anha. Yang keenam adalah pernikahan Nabi SAW dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Yang ketujuh adalah pernikahan Nabi SAW dengan Maimunah binti Harith radhiyallahu anha, dan yang kedelapan adalah kematian Zainab radhiyallahu anha, putri dari Nabi SAW. 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam adalah perebutan kembali Al-Quds oleh Romawi Bizantium dari tangan Persia Sasan. Kemudian dimulainya era emas kekaisaran Romawi Bizantium. Yang ketiga adalah kampanye militer Kaisar Taizong terhadap Tujuh Timur yang berlangsung hingga tahun 630 Masehi. Yang keempat adalah Pangeran Tamura naik tahta sebagai Kaisar Jonmei dari Kekaisaran Jepang menggantikan Putri Seiko. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 629 Masehi selengkapnya. Terakhir kita sudah membahas tentang jalannya pertempuran di Padang Mu'tah. Dan sudah kita bahas juga bagaimana wafatnya 3 komandan sahabat Rasulullah SAW yang memimpin pertempuran di Mu'tah. Hari ini kita akan masuk ke judul Tentara Romawi menghentikan pertempuran. Di buku Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawar Khalil, judul ini ada di halaman 493 hingga 495. Akan masih nyambung dengan video kemarin, saya ulas sedikit ya, bahwa dibahas di video sebelumnya bagaimana perjuangan kaum muslimin, perjuangan tentara Islam pada saat itu yang jumlahnya hanya 3.000 orang, itu berhadapan dengan tentara Romawi yang jumlahnya sampai 200.000 orang. Pertempuran yang tidak seimbang ini tidak mengurangi semangat para sahabat radhiyallahu anhum dalam bertempur. Semakin mereka tidak yakin dengan kemenangan secara duniawi ya, maksudnya di atas kertas atau perhitungan duniawi, mereka semakin memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpikir bahwa berjuang dulu aja gitu, sampai maksimal, sampai titik darah penghabisan dengan makna yang sebenarnya. Lalu masalah kemenangan itu diserahkan kepada Allah. Apakah menang atau kalah dikembalikan kepada Allah semata. Dengan keyakinan itulah mereka bertempur dengan all out, benar-benar tidak memandang, tidak mengkhawatirkan apapun ya. Meskipun 3 pemimpin mereka, 3 panglima mereka, yaitu Zaid bin Haritha, kemudian diganti oleh Ja'far bin Abu Thalib, dan yang terakhir adalah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum, telah menemui kesyahidan lebih dahulu dibandingkan mereka, telah mendahului mereka. Dan sampai titik itu ya kita membahas di video yang kemarin. Ketiga panglima perang yang ditunjuk oleh Nabi SAW itu telah gugur secara berturut-turut sesudah melaksanakan tugas suci sebagai pahlawan perang yang mempertahankan kesucian dan kebenaran. Karena itu, sebelum angkatan perang kaum muslimin berkesempatan memilih pemimpin baru sebagai pengganti Abdullah bin Rawaha, bendera Islam yang baru saja terlepas dari tangan panglima yang gugur itu dengan cepat diambil alih oleh salah satu tentara Islam, yaitu Sabit bin Arqam. Jadi kan setelah Abdullah bin Rawaha gugur itu tidak ada instruksi berikutnya dari Rasulullah SAW. Siapa yang dipilih jika Abdullah bin Rawaha gugur? Maka
keputusan itu diserahkan kepada umat Islam pada saat itu yang ada di Padang Mu'tah. Tetapi ini pertempuran kan sedang berjalan ya. Ketika Abdullah bin Rawahah wafat, pertempuran itu masih berlangsung dengan sengit. Tidak diceritakan apakah ini siang atau sore, tetapi yang pasti ini masih ada di hari yang sama. Masih ada di hari yang sama, dan pada hari itu juga di penghujung pertempuran itu, ketika Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu syahid, kaum muslimin itu belum ada rencana gitu untuk mengganti siapa panglima setelahnya, siapa pemimpin mereka sesudah Abdullah bin Rawahah. Maka seorang sahabat yang bernama Sabit bin Arqam radhiyallahu anhu yang melihat bendera itu, yang melihat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu jatuh syahid, maka dengan segera sebelum bendera itu betul-betul jatuh dan terinjak-injak, ia segera mengambil bendera itu lalu membawanya, dan dengan terpaksa ia memimpin pertempuran di hari yang tersisa itu. Ia tidak memiliki rencana apapun sebetulnya. Dia hanya menyelamatkan bendera, menyelamatkan simbol kaum muslimin, dan nanti ia akan menyerahkan kepemimpinan itu kepada kaum muslimin. Siapa yang akan mereka pilih? Dan ini saya kira kalaupun gitu ya, bukan Sabit bin Arqam yang melihat bendera jatuh, yang melihat Abdullah bin Rawahah syahid, siapapun yang melihat, sahabat yang ada di saat itu, meskipun ia adalah prajurit dengan pangkat rendah, ia akan memiliki tanggung jawab untuk mengambil bendera itu. Siapapun, bukan hanya Sabit bin Arqam. Dan qadarullah, memang Sabit bin Arqam yang oleh takdir Allah gitu ya, melihat gugurnya Abdullah bin Rawahah dan jatuhnya bendera kaum muslimin, maka ia merasa terpanggil untuk mengambil bendera itu, mengambil tanggung jawab itu, mengambil kewajiban itu. Tanpa dia menyuruh orang lain. Dia ambil terlebih dahulu bendera itu, setelah itu urusannya baru dia kasih kepada kaum muslimin gitu. Baru ia serahkan. Tetapi kan pada saat itu tidak memungkinkan terjadinya musyawarah. Tidak memungkinkan, ini perang sedang berkecamuk. Dia harus ngasih kepada siapa gitu ya. Dia terpaksa, dengan sangat terpaksa, meskipun dia tidak mempunyai legitimasi dan dia merasa bahwa saya tidak punya kapabilitas untuk memimpin pasukan kaum muslimin yang luar biasa ini, karena dia merasa tidak mampu gitu ya. Tetapi mau tidak mau pada saat itu, di sisa hari itu, dia terpaksa memang harus memimpin pasukan, karena kalau tidak dipimpin pasukan akan buyar. Dan luar biasanya, meskipun Sabit bin Arqam radhiyallahu anhu ini mengambil bendera tanpa dipilih, jadi beliau mengambil inisiatif, tetapi para tentara Islam ketika tahu bahwa Abdullah bin Rawahah gugur, lalu ternyata sekarang yang membawa bendera adalah, bahkan ada ketika Abdullah bin Rawahah gugur lalu bendera itu diambil oleh Sabit bin Arqam, mereka tidak ada yang protes yang melihat itu. Sementara dari jauh gitu, yang tidak melihat gugurnya Abdullah bin Rawahah, mereka ketika melihat, yang membawa bendera sekarang Sabit bin Arqam radhiyallahu anhu, mereka nggak nanya emangnya Abdullah bin Rawahah kemana gitu ya. Mereka langsung paham, mereka cerdas ya. Mereka langsung paham bahwa Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu telah menemui Allah sesuai dengan apa yang dijanjikan gitu ya, sudah memberikan karunia syahid kepada pemimpin yang hebat itu gitu. Dan mereka tidak ada protes kepada Sabit bin Arqam, kenapa kamu yang ambil bendera? Kenapa kamu yang memimpin tiba-tiba? Siapa yang milih kamu gitu ya? Tidak ada. Mereka dengan di tengah semua kesibukan itu, di tengah semua kecamuk perang itu, mereka langsung menurut, mereka langsung taat kepada pemimpin. Pemimpin menyuruh bergerak kemana? Sabit bin Arqam pada kasus ini gitu ya, mereka komando Sabit bin Arqam kemana, mereka akan ikut.
komando Thabit bin Arqam, bahkan kalau harus mundur mereka akan ikut gitu. Apapun yang dilakukan oleh Thabit bin Arqam itu adalah pemimpin yang mengambil tanggung jawab untuk kemenangan kaum muslimin, untuk kepemimpinan kaum muslimin pada saat itu. Bagaimanapun juga ketika perang ini masih berlanjut, Thabit bin Arqam itu merasa dia tidak sanggup untuk mengatur kaum muslimin, apalagi menggunakan taktik perang. Ia hanya seorang prajurit, ia merasa tidak sanggup, sehingga ia berteriak kepada kaum muslimin ini di tengah kecamuk perang ya. Ia berlari gitu ya, dia melarikan kudanya lalu berteriak kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, pilihlah pemimpin di antara kalian untuk melanjutkan pertempuran ini. Ia berteriak, hai saudara-saudara kaum muslimin, pilihlah seorang di antara kamu sebagai pemimpin untuk melanjutkan pertempuran ini. Dan para prajurit yang dengan di tengah bunyi pedang, di tengah pertempuran juga menjawab, karena ya udah nggak sempat mikir gitu ya. Mereka udah simple aja, udah kamu aja wahai Thabit bin Arqam, engkaulah yang mimpin kami. Tetapi Thabit berseru, aku tidak sanggup, karena ia bukan ahli dalam berperang, dia ahli dalam bertempur, tetapi tidak ahli dalam memimpin pasukan. Bukan kapasitasnya gitu untuk memimpin pasukan, sehingga ia mencari di tengah kecamuk perang itu, ia mencari orang yang dia rasa bisa memimpin pasukan. Lalu qadarullah, matanya itu tertuju pada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ia lantas mendekatinya gitu ya, lalu menyerahkan kepemimpinan itu kepada Khalid. Ia meminta Khalid yang memimpin pasukan. Wahai Khalid, bawalah bendera ini, pimpinlah pasukan dan terimalah bendera ini. Hanya saja Khalid bin Walid yang pada saat itu baru masuk Islam, jadi belum lama Khalid bin Walid itu masuk Islam. Jadi di sebelumnya di perang Khaybar, Khalid bin Walid belum masuk Islam. Nah, di sela-sela antara itulah ia masuk Islam, lalu ia ikut ke Padang Mu'tah. Sehingga ia merasa, saya ini newbie gitu ya. Saya ini baru masuk Islam. Saya tidak layak untuk memimpin kaum muslimin. Sehingga ia mengatakan, engkaulah yang lebih berhak daripada aku, karena engkau seorang yang pernah ikut dalam perang Badar. Tetapi Thabit bin Arqam lagi-lagi merasa tidak sanggup. Ia tahu kapasitas dirinya. Ia tahu mungkin kalau sekedar memimpin pasukan gitu ya, melakukan ekspedisi yang syariah ya, yang sederhana gitu, bukan perang besar seperti ini, ia masih sanggup. Tetapi ini pasukan 3.000 orang, musuh 200.000 orang. Ini lokasi yang jauh pula dari Rasulullah SAW. Ia merasa Khalid lebih mampu daripada dirinya, sehingga ia memaksa, peganglah bendera ini wahai Khalid, karena engkau mengambil ini, karena aku mengambil ini tidak lain karena akan aku berikan kepadamu. Engkau lebih mengerti perkara perang daripada kami semua wahai Khalid, kata Thabit bin Arqam, merayu setengah memaksa atau merayu sekaligus memaksa kepada Khalid bin Walid. Tetapi Khalid juga kekeh tidak mau. Dan ini terjadi di tengah pertempuran ya. Ini sambil Khalid sekali-kali gitu ya melayani musuh yang mendekat kepadanya. Thabit bin Arqam juga sama, sekali-kali ia ngobrol dengan Khalid itu sambil di tengah kecamuk perang, sambil dia melayani musuh juga yang mendekat kepadanya. Khalid masih tidak mau menerima pencalonan itu karena ia juga merasa tidak layak. Ia baru masuk Islam, dia belum paham tentang bagaimana Rasulullah SAW berperang. Ia pernah bertemu dengan Rasulullah SAW di perang Uhud ya. Dan jadi dia bukan meragukan keterampilan dia. Jadi di perang Uhud itu dia sudah tahu bagaimana cara Rasulullah berperang, bagaimana hukumnya juga dia hukum dalam Islam tentang peperangan dia sudah tahu. Tetapi yang dia ragukan adalah kemampuan dari sisi ruhiyahnya, kemampuan dari sisi pendalaman agamanya. Karena
Dia tahu betul bahwa Islam ini mendahulukan sisi-sisi ruhiyah daripada sisi-sisi fisik ya, fisik duniawi. Pertolongan Allah itu akan datang ketika ruhiyah, keimanan kaum muslimin itu benar-benar tinggi, dan tawakal kepada Allahnya juga tinggi, pasrah kepada ketentuan Allah, pasrah dengan keputusan yang Allah berikan. Dan Khalid bin Walid belum merasa keimanannya tinggi. Orang-orang yang bersama dia, bahkan prajurit yang pangkatnya terendah pun, itu sudah lebih dulu masuk Islam daripada dia. Sehingga dia merasa, saya belum mampu, saya belum layak untuk memimpin pasukan. Nah, karena susah untuk dipaksa, pada akhirnya Sabit bin Arqam ini berteriak kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, tetapkanlah Khalid sebagai pimpinan kalian. Gitu. Ini situasi sudah urgent begini, udah jangan banyak lagi mikir gitulah. Kenapa Sabit bin Arqam memaksa kaum muslimin untuk melantik lah ya, meresmikan Khalid bin Walid sebagai pimpinan mereka? Karena kaum muslimin itu ada yang masih enggan dengan alasan yang sama dengan yang dipikirkan oleh Khalid, karena Khalid ini baru masuk Islamnya, belum lama gitu. Apakah dia memiliki keimanan, nuansa ruhiyah yang mumpuni untuk memimpin kaum muslimin? Karena kalau dari sisi keterampilan berperang, ini Khalid bin Walid mereka tahu Khalid nomor 1 gitu ya. Tetapi karena dia baru masuk Islam, apakah bisa Khalid itu gitu? Mereka meragukan ya, dan ini hal yang manusiawi, hal yang sangat-sangat wajar gitu. Kita pun akan sama lah pada newbie ini kan, dari sisi kemampuan, dari sisi pemahaman agamanya kan belum banyak gitu ya. Hanya saja setelah dipaksa dan dikatakan seperti itu, ini dalam kondisi darurat, jangan banyak mikir lagi gitu, dipaksa lah sama Sabit bin Arqam itu. Pada akhirnya Sabit bin Arqam itu mengatakan, tetapkanlah oleh kamu sekalian Khalid bin Walid sebagai pemegang bendera ini. Dialah yang tepat sebagai panglima kita. Dialah yang tepat sebagai panglima perang kita. Maka setelah ada kalimat ini, kaum muslimin pada akhirnya setuju untuk mengangkat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sebagai pemimpin mereka. Mereka percaya bahwa Khalid bin Walid itu bisa memimpin mereka meskipun ia masih baru dalam keislamannya. Dan setelah mendapatkan persetujuan dari kaum muslimin, barulah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu menerima kepemimpinan itu. Meski dengan terpaksa ya, tapi ya apa boleh buat, ini peperangan sedang berlangsung, kaum muslimin sedang membutuhkan kepemimpinan, dan secara kemampuan sebetulnya dia juga memiliki kemampuan. Maka diambillah kepemimpinan itu oleh Khalid tanpa membantah lagi. Lalu sesudah Khalid bin Walid itu menjadi pimpinan kaum muslimin, ia langsung memberi komando kepada pasukan untuk kembali kepada barisan supaya lebih rapi, lebih baik, dan lebih kokoh. Kalau sudah lebih rapi kan lebih kokoh ya. Dan setelah itu ia meminta kaum muslimin untuk terus maju dan bertempur serta menyerang bala tentara musuh dengan sekuat-kuatnya dan sekeras-kerasnya. Dan dengan komandonya ini, tentara Islam bergerak serentak maju lagi, terus bertempur, dan sekarang bergeraknya itu rapi gitu. Lebih kalau ada majunya itu maju rapi, selangkah gitu. Jadi bukan yang ini maju, yang ini mundur gitu, atau maju masing-masing gitu. Yang ini satu orang maju terus gitu, yang lain masih di belakang gitu, nggak begitu. Tapi maju dengan sangat-sangat rapi, maju berbarengan. Pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung terus dengan hebat dan sengitnya. Dan keesokan harinya, pada malam harinya, Khalid bin Walid mengatur pasukan dan
apa ya, melakukan taktik lah terhadap pasukan kecil ini. Kecil ya, meskipun 3.000 itu banyak, tapi dibandingkan Romawi ini pasukan yang kecil. Beberapa taktik ia lakukan, salah satunya menukar pasukan ya, menukar pasukan dari yang sayap kanan menjadi sayap kiri menjadi sayap kanan, pasukan belakang, bagian belakang dikedepankan, bagian depan dibelakangkan gitu. Jadi saling bertukar sehingga para tentara ini melihat wajah baru, seolah-olah tentara Romawi itu baru melihat seolah-olah melihat pasukan yang baru gitu. Kemudian keesokan harinya dirubah lagi taktiknya dengan cara membariskan pasukan itu melebar, bukan memanjang ke belakang tapi melebar ke samping, sehingga terlihat seolah-olah pasukan ini banyak gitu. Kemudian taktik terakhir yang digunakan oleh Khalid bin Walid selain memanjangkan pasukan ini terus-menerus dilakukan sampai di malam terakhir. Taktik yang dilakukan oleh Khalid bin Walid adalah dengan melakukan tipuan. Khalid bin Walid itu meminta atau membentuk satu formasi kecil pasukan. Tugasnya itu bukan bertempur. Jadi pada malam hari, dia meminta pasukan ini untuk mundur ke belakang, menjauhi pasukan kaum muslimin. Jauh di belakang, tetapi masih kelihatan. Tugasnya bukan berperang, tetapi membuat keributan, membuat keriuhan, membuat suara-suara, dan membuat si kudanya itu berjalan, tapi berjalannya di tempat gitu, supaya pasir yang ada di padang Mu'tah itu berhamburan ke atas. Kan pasir kalau diinjak-injak ini akan naik gitu, debu-debunya ke atas gitu, naik ke atas. Dan ini memberikan atau menipu pandangan musuh seolah-olah ada bantuan datang. Bukan hanya tadi ya, ada suara yang riuh, seolah-olah pasukan banyak, kemudian kepulan asap pasir, kemudian ringkikan kuda gitu yang banyak. Ini menimbulkan fata morgana di mata para musuh Islam. Mereka menganggap ketika pagi itu datang dan pertempuran hendak dimulai, pasukan kaum muslimin ketika memulai pertempuran, di belakang ternyata riuh, di belakang pasukan mereka riuh, mereka melihat ke belakang riuh, sehingga musuh Islam itu merasa ketakutan. Ini psikologis dari musuh ini bukan terjadi pada saat itu. Di hari pertama ketika wafatnya 3 panglima, mereka sudah merasa tertekan. Kenapa? Karena mereka ini, orang-orang yang mereka hadapi ini, itu maksudnya kaum muslimin, ini datang bukan mencari hidup, tapi mencari mati. Lalu bagaimana mereka bisa melawan orang yang mencari mati? Mereka sudah tertekan lah, sudah under pressure ya, meskipun jumlah mereka 200.000. Tetapi karena mereka belum menemui kekalahan, esoknya mereka bertempur lagi gitu. Karena ya melihat pasukan Islam itu sedikit, sehingga panglima dari tentara Romawi itu belum memutuskan untuk mundur, karena bagaimanapun jumlah mereka itu kecil. Jumlah musuh itu cuma 3.000, kita 200.000, kita nggak boleh kalah. Serang lagi gitu ya, layani serangan bertubi-tubi dari kaum muslimin. Tetapi mereka sudah di bawah tekanan. Hari kedua sudah seperti itu. Bahkan banyak di kalangan tipu-tipu muslihat, taktik-taktik dari Khalid bin Walid itu benar-benar menekan mereka. Seolah-olah ini pasukan terus bertambah. Ini pasukan yang saya hadapi kemarin orangnya berbeda, sehingga image pemikiran sehingga mereka berpikir bahwa ini pasukan yang baru gitu, dan ini menekan lagi hati mereka, menekan lagi jiwa mereka.
Dan terus setiap hari tekanan demi tekanan itu bertambah. Karena kalau melihat semangat kaum muslimin ini bukan semangat orang-orang yang bertempur dengan jumlah kecil dan mau menemui kekalahan. Mereka sangat optimis, dan optimis all out para sahabat itu membuat mereka tertekan. Puncaknya di hari ini, di hari di mana taktik yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, taktik yang sangat-sangat cemerlang ini, membuat mereka di titik mentalnya itu benar-benar jatuh. Mereka beranggapan seluruh pasukan Romawi itu kompak beranggapan bahwa ada bantuan datang. Apalagi mereka sudah mulai ada yang berteriak, bantuan kaum muslimin datang, bantuan kaum muslimin datang. Karena di pikiran mereka kalau pasukan kaum muslimin ini sedikit, mereka tidak mungkin bertempur dengan sangat-sangat hebat gitu, sangat-sangat optimis. Tentulah mereka bertempur sangat optimis ini dikarenakan mereka mendapatkan janji akan datangnya bantuan. Dan ternyata bantuan itu memang datang sesuai prediksi kita. Gitulah. Itu pemikiran prajurit dari Romawi. Tekanan ini menimbulkan ketakutan di hati mereka. Dan ketakutan ini membuat mereka lari ke belakang. Mereka takut kematian datang kepada mereka, karena yang 3.000 orang saja mereka tidak sanggup menghadapi. Apalagi itu bantuan di belakang banyak banget. Kami tidak mau gitu. Mereka akhirnya lari ke belakang. Dengan cepat dan terburu-buru mereka mengundurkan diri, tidak berani meneruskan pertempuran. Ketakutan mereka itu didasarkan pula pada peristiwa-peristiwa yang dialami dan dirasakan oleh mereka dalam pertempuran selama beberapa hari yang lalu dengan pasukan kaum muslimin, dan betapa berat mereka menghadapi serangan dan pukulan pihak pasukan dari Madinah itu. Jika pasukan itu ditambah, niscaya mereka akan lebih susah dan lebih berat lagi, serta sudah barang tentu akan jatuh korban jiwa yang tidak sedikit dari pihak mereka. Sedangkan korban jiwa pada pertempuran kemarin saja itu tidak sedikit jumlahnya. Jadi lawan 3.000 aja mereka sudah banyak korban. Bukan hitungan puluhan orang ya. Puluhan orang itu bisa dibunuh oleh kaum muslimin satu orang. Mereka sudah berkorban ratusan orang, bahkan mencapai ribu. Mencapai angka ribu gitu ya. Dan terjadilah kejadian itu, pasukan Romawi itu mundur lari ke belakang pontang-panting ketakutan. Lalu di tempat pertahanan, melihat mereka berlari, kaum muslimin itu kan belum ada komando ya, mereka masih ada di tempat pertahanan mereka, sementara pasukan Romawi itu sudah mundur dari titik pertahanan. Kaum muslimin bersiap sedia menunggu komando dari Khalid bin Walid untuk mengejar. Gitu, karena ini kan mereka sudah mundur, biasanya kita kejar dan disitulah kemenangan mereka lagi dengan gemilang gitu ya, dengan adanya ghanimah dan sebagainya gitu. Namun ternyata yang ditunggu-tunggu itu tidak ada. Pasukan Khalid bin Walid memberikan instruksi kepada pasukan untuk masih bersiap, barangkali mereka kembali gitu ya, barangkali musuh itu kembali. Tetapi setelah tidak kembali, Khalid bin Walid ternyata tidak mengeluarkan instruksi untuk mengejar mereka. Tidak ada instruksi itu. Dan tidak ada protes juga dari kaum muslimin, ya gimana lah, terserah panglima saja yang lebih tahu situasi. Ternyata Khalid bin Walid itu merapikan barisan dan menyuruh mereka melakukan persiapan, lalu mundur juga ke belakang dan pulang ke Madinah. Jadi sebetulnya teman pecinta sejarah, kalau secara hukum perangan pada masa itu, kaum muslimin tidak bisa dikatakan menang juga, karena tidak ada ghanimah, tidak ada tawanan gitu ya, sebagaimana yang terjadi pada kaum musyrikin pada pertempuran Uhud. Demikian juga tentara Romawi. Tentara Romawi tidak mendapatkan kemenangan, tetapi juga sebetulnya tidak mendapatkan kekalahan. Ya mereka mundur saja gitu. Tidak, karena ya mereka tidak dikatakan menang karena tidak ada ghanimah juga. Kemudian tidak ada tawanan juga, tetapi tidak disebutkan kalah karena tidak ada dari pihak mereka yang ditawan oleh kaum muslimin, juga tidak ada harta benda ghanimah, harta rampasan perang yang diambil oleh kaum muslimin. Tetapi
Jika melihat beberapa poin, ya, yang pertama adalah jumlah pasukan, maka pasukan kaum muslimin ini dikatakan menang. Kenapa? Karena jumlahnya itu sangat jauh, 3.000 orang lawan 200.000 orang. Itu poin pertama yang menyatakan kemenangan bagi kaum muslimin. Kemudian poin yang kedua adalah kaum muslimin itu tidak mundur. Jadi yang lebih dulu mundur dari ring lah ya, mundur dari medan pertempuran, itu adalah kaum Romawi, tentara Romawi. Maka bisa dikatakan kemenangan ini diraih oleh kaum muslimin. Lalu mengapa Khalid bin Walid memutuskan untuk mundur, tidak mengejar pasukan? Ini tentu karena beliau melihat realitas yang ada ya. Jadi beliau itu orang lapangan, jadi bukan karena keimanan yang kurang gitu ya, tidak yakin dengan pertolongan Allah, bukan, tetapi menyelamatkan kaum muslimin. Bagi dia itu lebih penting. Kalau mau mati-matian sebenarnya bisa mati-matian, mereka mau bertempur berapa hari lagi, hayu gitu, mau berapa minggu lagi, hayu, sampai kita habis, hayu gitu. Tetapi keselamatan kaum muslimin ini, 3.000 orang kaum muslimin bukan sedikit di Madinah. Itu tentara, kalau kaum muslimin, tentara kaum muslimin di Mu'tah ini habis, bisa habis itu tentara kaum muslimin, karena kaum muslimin kan belum banyak. Kekuatan dikerahkan kepada Mu'tah. Maka Khalid bin Walid ini memutuskan untuk menyelamatkan kaum muslimin lebih utama daripada mengejar kemenangan yang belum tentu didapatkan. Gitu ya, kalau melihat realistis, kalau melihat sunatullah duniawinya gitu ya, ini kemungkinan menangnya agak susah. 3.000 lawan 200.000, apalagi ini kondisi yang berdekatannya lebih. Jadi Mu'tah itu ada di wilayahnya kekuasaan Romawi. Mereka kalaupun 200.000 itu habis, mereka dengan mudah akan mengirimkan pasukan lagi. Berbeda dengan kaum muslimin yang posisinya jauh dari Madinah, sangat-sangat jauh dari Madinah. Ini ya lokasinya di sini. Ini tidak akan menerima bantuan lagi kalau secara logika gitu ya. Untuk mengirimkan informasi saja belum nyampe gitu kepada kaum muslimin gitu. Apalagi untuk mendapatkan bala bantuan. Sehingga secara realistis Khalid bin Walid memutuskan hal itu. Tetapi prajurit ini, kekaguman saya terhadap prajurit Islam yang mereka kan masih bersemangat nih. Mereka ada di atas angin sebetulnya. Tetapi bagaimanapun instruksi dari, jadi kalaupun Khalid bin Walid itu akan memberikan instruksi untuk mengejar pasukan, mereka siap. Karena mereka dari sisi mental mereka benar-benar ada di atas angin gitu. Itu pasukan Romawi segitu besar, ketakutan sama kita. Kalaupun mau jumawa gitu, mau ayo kita berperang lagi gitu ya, melihat situasi seperti itu, karena situasi pada saat itu mendukung mereka untuk berperang lagi, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka ikut kepada keputusan dari pemimpin mereka, yaitu Khalid bin Walid. Teman pecinta sejarah, ada satu kalimat, ada satu poin yang saya garis bawahi di sini ya, yaitu kalimat dari Khalid bin Walid yang sebetulnya bermasuk Islam. Ketika menolak penyerahan kepemimpinan atau tongkat kepemimpinan lah ya, dalam tanda kutip, tongkat kepemimpinan, estafet kepemimpinan dari Sabit bin Arqam, ia menolak dengan kalimat seperti ini: engkaulah yang lebih berhak daripada aku, karena engkau seorang yang pernah ikut perang di Badar. Ini Khalid baru masuk Islam, belum lama, belum hitungan tahun, masih sangat baru. Tetapi kok bisa ya dia bisa langsung paham dengan internal kaum muslimin. Yang pertama, dia dia merasa tidak layak dengan keimanan. Yang kedua, dia tahu bahwa tolak ukur kelayakan seseorang, apalagi tolak ukur pertempuran, itu diambil dari perang Badar. Kok dia bisa tahu? Kok pemahaman dia sampai sedalam itu? Ini yang jadi hikmah buat kita ya, bagaimana
seorang Khalid bin Walid itu ketika masuk Islam, dia kayak tiba-tiba aja paham gitu, tiba-tiba aja dapat ilmu gitu. Ini menandakan kecerdasan Khalid yang luar biasa, dan dia mengambil konsekuensi dari masuknya dia ke dalam agama Islam gitu. Dia langsung mempelajari, dia langsung membaca situasi, dia langsung menyadari diri, saya ini bahkan pernah menjadi musuh Islam dalam beberapa lama gitu ya, bahkan ya cukup lama, pernah memerangi kaum muslimin, bahkan membuat kaum muslimin itu hampir kalah di pertempuran Uhud, sehingga dia merasa bahwa dia bukan berjasa bagi kaum muslimin, tetapi sebaliknya justru dia banyak bersalah kepada kaum muslimin. Dan ini membuat dia ya sadar diri lah ya, saya tidak layak memimpin wahai Sabit bin Arqam. Saya ini bukan ahli Badar, saya memang orang yang ahli dalam peperangan, tetapi keimanan saya itu belum dalam gitu ya. Lalu apakah ini karena Khalid bin Walid adalah orang Arab sehingga dia karena paham bahasa sehingga dia mudah dalam keimanan? Ternyata tidak juga. Ada beberapa sahabat yang bertemu kepada Rasulullah dan meminta toleransi. Ketika mereka masuk Islam, mereka meminta toleransi. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ini masuk Islam, tapi saya ingin bertahap masuk Islamnya, nggak langsung plek gitu. Saya ini orang yang gemar yang suka sama perempuan. Jadi apakah masih boleh saya main dengan mereka gitu ya? Dan ada juga ini kisahnya terpisah lagi ya, tentu dinasihati oleh Rasulullah SAW dengan kalimat, jika kamu mempunyai saudara perempuan dan saudara perempuanmu diperlakukan yang sama sebagaimana kamu memperlakukan perempuan yang lain, apakah kamu ridho? Lalu penyadaran itu membuat sahabat ini langsung sadar gitu ya. Ini intinya adalah bahwa para sahabat pun butuh proses dalam masuk Islam gitu. Tidak langsung berubah 180 derajat gitu. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, dan ada juga orang Badu yang sudah masuk Islam, dia kan kencing di masjid ya karena ketidakpahamannya. Ini kan berarti ada tahapan mereka ketika masuk Islam, ilmu mereka belum nyampe dan itu dimaklumi oleh Rasulullah SAW. Atau ada sahabat juga yang meminta beberapa hal gitu yang masih dibolehkan karena mereka bertahap gitu untuk berubahnya. Tetapi pada kasus Khalid bin Walid dan beberapa sahabat-sahabat yang hebat lainnya seperti Amr bin As dan lain sebagainya, ini perubahannya sangat-sangat cepat ya. Perubahannya sangat-sangat drastis, dan bukan karena ini tentu lahir karena penyadaran mereka akan konsekuensi mereka ketika mereka masuk Islam. Mereka langsung mengkaji ilmunya, mereka langsung ngaji lah ya. Mereka langsung belajar untuk memahami dan mereka belajar dengan sangat cepat, dan tentu hal ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bukan orang-orang yang datang kepada Rasulullah SAW lalu minta permakluman, tetapi mereka memaksimalkan diri untuk belajar. Luar biasa ya Khalid bin Walid ini. Kemudian kita belajar juga dari Sabit bin Arqam radhiyallahu anhu, di mana dia ini kan dipercaya pada awalnya ya, engkaulah wahai Sabit yang memimpin, engkaulah wahai Sabit gitu. Tetapi luar biasanya Sabit ini tidak menjadi jumawa, tidak menjadi yakin gitu bahwa wah nih saya dipilih nih sama kaum muslimin gitu, saya berarti hebat maka saya akan memimpin gitu. Tidak begitu. Dia tahu kapasitas dirinya, dia ini ahli Badar sebagaimana dikatakan oleh Khalid bin Walid, dia ahli Badar, dia lebih utama dari Khalid bin Walid. Tetapi sahabat Sabit bin Arqam radhiyallahu anhu yang mulia ini tidak menjadikan dukungan para sahabat itu menjadi kekuatan eksternal bagi dirinya gitu. Karena apa? Karena dia tahu kapasitas dirinya sendiri. Dia lebih kenal dirinya sendiri daripada para sahabat.
Dia bisa berperang, dia ikut di peperangan-peperangan Rasulullah, salah satunya di Badar sebagai pertempuran paling utama, paling fenomena, dan tentaranya pun adalah tentara yang paling utama dibandingkan tentara-tentara lainnya yang tidak ikut di Badar. Tetapi dia tahu kapasitas dirinya, dia bisa mengukur kemampuannya. Saya bisa memimpin Syariah, saya bisa bertempur menjadi prajurit di Badar. Saya utama dalam hal itu karena Allah memang menjanjikan keutamaan bagi para prajurit Badar. Tetapi saya tidak memiliki kemampuan untuk memimpin pasukan 3.000 dan melawan pasukan 200.000. Saya tidak memiliki kemampuan untuk, kalau sekedar memimpin, menyerbu, sudah selesai, itu bisa dia lakukan. Tapi kan dalam pertempuran tidak seperti itu. Pertempuran itu membutuhkan taktik, membutuhkan akal, membutuhkan membaca situasi dengan kayak kalau kita dengan helikopter view lah ya, dari melihat dari berbagai sisi gitu. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Dan Sabit bin Arqam saking kenal dengan dirinya sendiri, dia tahu kemampuannya, dia tahu batasannya sampai mana. Maka diserahkanlah kepemimpinan kepada yang lebih memiliki kemampuan. Ini memberikan hikmah kepada kita ya, bahwa kita baik dari Khalid bin Walid, dari Sabit bin Arqam, kita belajar bagaimana kita mengenal diri kita. Yuk kita belajar sejauh mana kemampuan kita, di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita. Karena ternyata dengan mengenal diri sendiri, itu kita jadi tahu mana nih yang bisa kita maksimalkan, mana yang harus kita minimalkan gitu. Kekurangan kita ini harus diminimalisir. Dan kelebihan kita harus dimaksimalkan, karena kan kita itu bukan nabi yang semua kemampuan bisa kita raih dan kita capai maksimal. Beda kalau Rasulullah, kan beliau pedagang hebat, beliau pemimpin perang yang hebat, beliau juga suami yang paling utama, kemudian anak yang paling berbakti. Dari sisi keilmuan, seorang ulama juga yang paling pertama, belajarnya sama Jibril gitu ya. Paling utama ilmunya, kesabarannya paling utama gitu, dan tetapi berperangnya juga, bergulatnya juga paling utama. Hanya saja itu kan Rasulullah SAW. Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus tahu kekurangan kita, harus tahu kelebihan kita. Kemudian masih dari Sabit bin Arqam radhiyallahu anhu yang saya garis bawahi, berarti ini poin ketiga lah ya, hikmah ketiga yang bisa kita ambil. Itu dimana Sabit bin Arqam mengambil tanggung jawab ketika melihat Abdullah bin Rawaha gugur dan bendera jatuh. Ia langsung mengambil tanggung jawab tanpa bertanya, tanpa menunggu gitu ya. Dan ini yang mungkin kalau misalnya Sabit bin Arqam seperti kita, ketakutan, wah saya nggak mau, saya nggak sanggup gitu ya. Saya tidak mau ambil tanggung jawab itu meskipun itu kelihatan sama kita. Saya mau tutup mata aja deh, yang lain aja deh yang ambil tanggung jawab itu gitu. Kalau seperti itu, bendera kaum muslimin jatuh, terinjak-injak, sudah pada saat itu kaum muslimin kalah. Dan inisiatif dari Sabit bin Arqam ini membuat kaum muslimin mendapatkan kemenangan pada akhirnya. Menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang tepat. Ini butuh pemikiran yang cepat. Ini kan kejadian yang nggak kayak musyawarah gitu ya, mikir dulu lama, enggak. Ini harus sepersekian detik, seketika itu juga, tanpa jeda. Keputusan mengambil bendera itu dilakukan dengan cepat gitu. Ini inisiatif yang luar biasa ya. Jadi kalau sudah di ambang bahaya, ini udah nggak usah lagi mikir. Siapapun kita ambil tanggung jawab untuk menyelamatkan agama ini. Siapapun kita, udah jangan banyak mikir. Kalau urusan masalah menyelamatkan agama, menyelamatkan kaum muslimin, gak usah banyak mikir, gak usah banyak musyawarah, lakukan saja gitu ya. Inilah juga yang memotivasi saya, teman pecinta sejarah, untuk mengambil satu bagian gitu ya dari satu bagian dari menyebarkan ilmu gitu. Saya sangat-sangat menyukai sejarah, tetapi ilmu saya tentu masih sangat-sangat sedikit. Tetapi dengan ilmu yang sedikit ini, mudah-mudahan saya
oleh Allah dicatat sebagai seperti Sabit bin Arqam ini ya, yang mengambil tanggung jawab, meskipun yang saya ambil tidak seluruhnya, hanya satu bagian kecil dari sejarah, yang ini pun dari saya ambil dari yang saya sukai gitu ya, ilmu yang saya sukai. Saya ambil tanggung jawab yang sedikit ini dengan menyebarkan ilmu, dan ini pun bukan ilmu dari saya ya, saya membacakan saja gitu. Dengan kemampuan saya yang sedikit ini, saya berharap ini bisa menambah kemenangan bagi kaum muslimin, dengan cara mengisi pikiran-pikiran kaum muslimin pada masa sekarang dan yang akan datang dengan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan ini pun bermanfaat untuk teman pecinta sejarah semua dimanapun Anda berada, dan apalagi akan lebih bermanfaat kalau teman pecinta sejarah pun menyebarkan video ini dengan klik tombol share ya, agar semakin banyak orang yang lebih interest terhadap sejarah, terutama sejarah dari sisi Islam, lebih interest juga secara globalnya, lebih tertarik dengan ilmu. Dan teman pecinta sejarah, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas segala kesalahan, dan masih dengan doa yang sama karena masih situasi Syawal ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita di bulan Ramadan, menerima saum kita dan menyampaikan kita di Ramadan tahun depan dengan keimanan yang terus bertambah. Teman pecinta sejarah, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Oh ya, untuk subscribe juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.